Ada basic tapi umurnya udah 60 tahun nih. Ya. Atau masih muda tapi nggak ada basic accounting atau belum pernah megang software sama sekali. Tips kalau misalkan mau jadi implementator ya kita harus banyak sabar juga. Coba kamu lihat di YouTube tutorialnya sama. Apa aja yang penting dia beli kacis. Niat artinya tuh antara fitur sama yang menggunakan tuh sepadan. Kalau di customer bukan dia yang dijajanin, tapi dia nggak jadi customer. Halo Sobat Acis, balik lagi di podcast Acis ya. Hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol nyantai bersama senior-senior kita. Karena kita sebagai junior butuh ilmu lebih nih ya. Mungkin kalau klien-klien kita nonton nih udah paham, udah kenal nih muka-mukanya ini namanya siapa. Tapi untuk yang belum kenal, mungkin kita kenalan dulu dari yang paling kanan saya ya. Ya, perkenalkan saya Rizky. Saya termasuknya bukan senior ya, karena baru tahun 2020 soalnya. Iya, paling muda saya. Paling muda. Nanti lihat nih teman-teman saya. Kita lihat aja, coba kan. Itu aja sih. Berarti 5 tahun dia Cis ya? Kurang lebih segitu. Kurang lebih 5 tahun. Lanjut. Oke, perkenalkan. Soalnya bahas berapa tahun nih gitu loh. Iya. Aduh. Dia kelihatan lebih tua. Oke, jadi perkenalkan nama saya Gugun ya, nama Gugun Gunawan. Di Adis udah 8 bulan lah ya kerja. Apa tahu? Ya segitu. Ya, jadi ada lagi yang lebih senior dari saya, Pak Tubi kemungkinan dia udah 20 tahunan sih. 20 tahun ya. Dia sejak SMP udah masuk Acis. Udah prepare ya, udah prepare dari SMP. Lanjut aja dia. Ya, gue lebih, tapi lebih jelasnya gue bukan lebih tua, mungkin lebih gede aja. Lebih gede aja nih. Nah, itu rasis loh. Ya. Apa diri sendiri? Iya. Itu dia. 2017 ya setelah Pak Gugun ya. Jadi sebenarnya bukan tertua tapi terbulat tadi ya. Iya itu aja. Lanjut lagi ya sih. Lanjut lagi deh. Berarti 5 tahun kurang lebih dari tahun 2000 berapa tadi kalau? 2017. 11 tahun bareng ya? Ya. Oh, bareng. Berarti kurang lebih 8 tahun ya Pak Gubernur sama Tubi ini. Lebih senior dari kita berdua berarti. Iya, saya masih junior sebenarnya. Iya. Nah, coba mulai dari Pak Tubi dulu. Pengalaman kali Pak, pengalaman apa? Yang paling lucu tapi yang paling lucu. Pengalaman yang paling lucu. Paling lucu, paling serem sih ini yang paling terakhir ya paling serem. Jadi gue pernah ke customer, jadi mesennya tuh untuk ngecek data. Dan ini jujurnya tuh gue terlalu tahu maksudnya apa. Karena kasusnya katanya ada pengeditan. Oke. Oh. Pengeditan ya udah tinggal cek aja gitu kan. Nah, gue cek pengeditan, ownernya nanya, jadi itu masalah sistem apa ada masalah orang yang input? Kan sebenarnya simpel, tinggal kita lihat historical ternyata inputan orang. Oh iya. Jadi gue kasih tahu, Pak ini bukan masalah sistem tapi masalah orang input. Ya gue ngomong lah pakai bahasa Inggris gitu kan. Ya, dikit-dikit nyerempet mah bisa lah ya. Nah habis gue jelasin kayak gitu, nggak lama 2 menit kemudian usernya dipecat. Serius, usernya udah nggak lama dipanggil. Padahal awalnya kita ngobrol kayak biasa gitu, orang yang penginput itu. Jadi ternyata ada pengubahan data yang emang nggak diinformasiin perusahaan. Nah itu relate sama relate sama keuangan. Jadi bukan yang lucu-lucu sih, tapi ini gue kayak serem banget pasti itu benar-benar speechless gitu. Ya, kalau yang lucu-lucu mah banyak, tapi itu agak-agak lama banget sih. Agak lama. Karena gue sering dapetnya customer serius. Yang seringan tuh troubleshoot gitu. Masalah-masalah yang udah berakar menahun itu gue yang jalan. Nah, itu apa nih beda soalnya. Jarang sih dapat yang itu, udah jarang. Bukan training lagi kalau waktu gitu ya. Itu aja lah, itu yang terakhir belum lama banget. Ya masih Dipecat sekitar langsung? 2 bulan. Dipecat langsung. Kalau nonton sama saya ya. Kayak jujur nih. Itu sih, coba gue nih. Gue juga tau gue. Lucu Lu belum ceritain nggak kalau dia tuh pernah ngomong, kalau di customer bukan dia yang dijajanin, tapi dia nggak jadi customer. Ini gabut banget sih kali. Gabut. Kalau pengalaman
saya apa gue nih ngomong apa gue ya. Kalau gue itu sebenarnya lebih banyak sukanya sih ya. Yang namanya kerjaan sih pasti ada suka dan duka. Panjang. Ya, tapi kalau ini banyak sukanya sih. Jadi banyak beberapa customer yang memang baik, ataupun yang mungkin ya semua orang baik ya. Cuma pada posisi tertentu mereka kurang aware ke kita gitu. Cuman dari beberapa semua customer ya yang pernah saya datangin gitu, alhamdulillah semuanya hampir rata-rata baik. Iya. Ini gue doang yang Tapi kan apa yang gue bilang baik? 5 kilo. Pulang dikasih beras. 5 kilo kita akan. Pulang dikasih apa kemarin? Player. Air fryer. Lu nggak tahu emang? Kita Iya. Pulang Pak Gun ini buat Pak Gun bawa pulang gitu. Dikasih air fryer ya udah sulit gini. Mantap. Terus ke lu betapa di rumah? TV. Coba tuh. terus ke Terabot rumah ya. teman ini ya terbayar itu Kanmori ya. Ya kalau bilang sana suka dibuka. Kan Kanmori itu perusahaan food service ya, makanan ya frozen food gitu. Kalau pulang biasanya suka dibungkusin, dikasih untuk barang-barang yang reject, yang memang rejectnya itu ya 99% lah intinya. Cuman kan terkadang customer katanya itu maunya 100%, jadi yang nggak 100% itu dijadiin reject. Nah itu dikasih pulang. Dan nggak hanya itu, banyak lah beberapa customer. Jadi terima kasih untuk customer dan kapok untuk customer selanjutnya silakan. Kayak agak kebalikan sama gue ya. Agak kebalikan ya. Menang banyak. Ya, tapi lebih banyak kayaknya Rizky kan. Oke. Kalau Customer ini entah lucu atau gimana ya, tapi kalau pengalaman uniknya sih saya nanganin, saya apa gua aja ya, nah, gua nanganin customer. Nah, customer itu pernah yang sudah berumur. Nah, jadi tuh effortnya udah tinggi banget. Oh iya. Sekitar 60-an ke atas. Bayangin. Wah, gue tahu nih. Udah berumur. Ngobrolin. Mekanisme cara ngerjainnya dulu kan bukan pasti dia manual book gitu kan. Sekarang di komputer. Nah, itu kita ngajarin harus ekstra sabar. Setiap kita Bu kesini catat, kesini catat karena memang mekanisme pemahamannya dia tuh by tulisan gitu. Jadi dari segi tips kalau misalkan mau jadi implementator ya kita harus banyak sabar juga karena klien kita unik-unik. Yang ekstrimnya juga kadang kita 1 banding 1 juta kali ya. Ada customer yang marah-marah nggak jelas karena nuntut software yang begini-begini padahal program jadi, dan kesalahannya itu sebenarnya di customernya karena dia nggak ngulik nih softwarenya kayak gimana kayak gitu ya. Jadi ya itu aneh gitu menurut saya. Gue kalau berumur pernah juga di Jogja. Itu berumur jadi tapi gak ada yang nanya kayaknya. Guru guys. Sini. Lu kan Dia kan sharing. Masa dia nggak boleh sharing? enggak ada komentator juga emang. Gue komentator ya, jadi komentator. Ini gak kenal ya kok rasa. Kirain kan gue mau cerita dia. Yang belum training gitu. Orang tua. Gue juga pernah orang tua. Umur sama 60-an. Nah cuman nih orang kok gue ajak ngobrol nunduk mulu gitu kan. Pas gue intip fitur Acis digambar. Fitur apa? Penjualan digambar keranjang. Tombol save digambar. Semua digambar. Maksudnya berarti dia dedikasinya itu bagus. Nah, jadi effort buat belajar accurate online itu accurate ya, itu semangat. Semangat. Tapi kan ada kita harusnya kan bisa siapin gitu. Enggak, dia punya ide bikin manual book sendiri. Gambarnya dia sendiri. Manual book sendiri. Itu bagus. Kalau gue pernah yang belum juga ya. Nah, jadi gue udah jelasin coba gue suruh catat bu ya catat bu. Nah udah jelasin habis itu ada yang nanya kan, biasa kan yang kita tren itu ada yang satu nanya manggil Pak Gun ini gimana? Baru ke sana belum ada 1 menit, yang tadi barusan gue ajarin dia datang. Pak Gun saya lupa, tolong jelasin lagi. Padahal baru gue jelasin itu dan disuruh catat, tapi terus gue bilang kan ya, bu kan tadi udah catat. Kayaknya saya udah baca juga, cuman kayaknya belum paham, jadi kayaknya lebih enak Pak Gun yang jelasin. Nah itu tulisan dia sendiri dong. Karena tinggal kesabaran kita tuh harus tinggi. Bukannya kita mengeluh ya, karena memang kapasitas kuda yang berumur tuh mungkin lebih sedikit untuk
daya pemahaman yang berbeda kalau kita ngajarin yang masih pada muda gitu. Pernah juga di Malang itu masih pada muda, First Spirit itu ngejelasin mereka udah langsung paham, jadi nggak perlu ada contoh-contoh kita hanya secara verbal, nggak perlu praktek tapi mereka udah paham. Jadi memang tingkat pemasukan ataupun pemahaman yang tinggi itu menentukan untuk tingkat kesabaran kita. Kesabaran, iya sih. Kita juga sih. Berarti kalau suruh pilih orang gak ada basic atau berumur? Nggak ada basic atau berumur? Iya. Kalau suruh pilih, ya gue milihnya yang udah ada basic lah. Berarti yang berumur ya? Yang udah ada basic. Enggak ada pilihan ada Anjir gini, ada basic tapi umurnya udah 60 tahun nih. Ya. Atau masih muda tapi nggak ada basic accounting atau belum pernah megang software sama sekali. Kalau gue apa aja yang penting dia beli kacis. Iya. Panas ki naik gaji ya. Masuk dulu dia mah. Tapi benar. Jadi spesialis Ajis tuh yang berumur, mungkin Pak Tubi lebih sering berumur, dia jago. Iya. Benar. Kalau yang mungkin anak muda, nah kita nih sering nih. Apalagi kalau yang boleh juga nggak? bening-bening. Dia lebih paham sifat perempuan. Dia lebih jago. Masuk kita. Cuma angka dong dia. Iya. Sana juga masuk. Kalau ada jangan gitu, kasihan tuh bi. Aduh, gue dapetnya yang umur ya. Coba jadi gue nih pilih yang 60 tahun ada basic atau nggak ada basic? Dia apa? Yang 60 tahun? 60 tahun tapi ada basicnya nih, accounting lah minimal. Gue dapetnya aja yang tua-tua terus. Nggak ada basic gitu. Enggak ada yang muda. Enggak ada yang muda. Tapi yang tua ada basicnya gitu. Iya, belum tentu juga gitu karena ada basic Itu accounting pun semuanya. udah lama banget. Udah lama banget. Jadi gue juga pernah dapet customer yang satu baru masuk, yang satu ada accounting. Bosnya ini yang udah pernah accounting itu ngedewain banget deh orang yang pernah accounting, lulusan accounting lah katanya. Cuma literally tuh pakai program sama pakai manual itu nggak jauh beda. Tapi mungkin karena umur ya, terus juga udah lama banget accounting, nggak paham. Lama banget pahamnya gitu kan, sampai seminggu lebih, 1 bulan lebih gitu kan, masih konting-kontingan dan dia masih belum paham gitu ya. Emang kan daya tangkap tiap orang beda ya, harus maklum. Cuma yang lebih ngeselinnya itu dianya udah umur sekitar 50 tahunan, bosnya 80 tahun ke atas. Masih ada sekarang ya? Ada. Masih Itu makanya makin gak nyambung gitu gue ngobrol. harus baik-baik sama. Iya, aja. Kayak gak usah dibawa. Jadi emang dapetnya begituan sih. Berarti pengalaman udah banyak-banyak nih. Sebutin satu kota yang paling berkesan. Satu kota yang paling berkesan. Rizky dulu. Kalau saya Gue dulu kan, gue Bandung. Lu yang nanya kan? Itu kan. Wah, ceritanya. Gak boleh lagi. Udah, lanjut. kalau gua Papua Manokwari. Kenapa? Karena ketika baru masuk nih Ajis, udah nggak dari sebulan udah dikirim tuh langsung, Ki ada tugas Papua 7 hari. Bayangin, belum pernah naik pesawat ya kan, belum 7 hari berarti gak buka seminggu sekitar semingguan extend, belum pernah naik pesawat segala macam. Nah terus adalah salah satu Itu kayak gila Ajis. direksi Ajis almarhum Pak Weni, Ki coba kamu lihat di YouTube tutorial naik pesawat. Tutorial naik pesawat. Nah kita kan juga gitu ya, tekan tinggal pesawat segala macam. Kita lihat tutorial naik pesawat ya kan di YouTube ya. Nih Beneran gitu. Iya beneran ke gate ini. Oke siap. Nah soalnya kan pesawat di sana naiknya dini hari, transit lagi ke Makassar. Transit ya, Makanya Masih ada tutorialnya nggak? nah tutorialnya sekarang mungkin ada di TikTok kali ya Pak. Ya, nanti kasih ke Paras. Dia nggak pernah naik pesawat soalnya. Ya. Pokoknya harus tutorial, benar. Itu membantu. Soalnya kalau udah salah gate jauh, wah, Ya. repot. Itu berkesan banget sih. Terus kita pertama kali nge-trainingin orang jauh dari sana, terus udah jauh banget gitu kan, selama 7 hari bisa extend kayak gitu.
Itu sih pengalaman. Berarti Papua ya, paling Papua berkesan itu. berkesan. Pertama kali naik pesawat, Iya. terus juga Jauh, Jauh. terus training jauh juga. Mantep dia dia. kalau dari Mister Rizky ini Papua nih, ya berkesan. Manokwari gitu baca Sebelum Manokwari. konten cerita tentang naik pesawat ya. Pengalaman nih, pengalaman ya. Kayaknya dia juga ada pengalaman naik pesawat. Tapi nanti kita dulu ya. Jadi dulu tahu kan apa namanya Lion Air. Tenet. Nah dulu gue tuh nggak terlalu paham Lion Air itu adalah induk grupnya gitu. Ya kan dia induk grup kan ya. Lion Air itu induk grup dan anaknya ada Air Asia, Iya, ada iya. apa gitu kan ya. Iya. Ada apa batik ya batik masalahnya batik. Nggak Beda. Cek. Iya masih ini yang batik. Nah jadi pas di konfirmasi Pak Rizky apa ini Pak Rizky ya. Gue nih tuh tiket pesawatnya gitu. Udah dikirim sama customer gitu dikirim dilihat judulnya doang. Sama jamnya ya. Judulnya dong Lion Group. Bukan Lion Group gitu. Oh, Lion Group. Iya, jadi kan gua SIM-nya naik Lion Air ya gitu. Jadi taunya udah pasti terminal 1 nih gitu. Pas udah berangkat, sebenarnya udah nyantai ya itu udah tenang-tenang aja karena masih spare waktu 1 jam. Karena ketika check in pas dilihat ya bang ini salah ini bukan di sini gitu dia. Nah itu Lion enggak ini tuh ini batik nih gitu. Wah di sini udah mepet nih katanya. Bang, apa kalau nggak mau ketinggalan langsung naik taksi aja, naik taksi ya. Udah tuh buru-buru naik taksi masuk. Nah kebetulan main masuk aja, main masuk tuh nggak, oh ini nggak jalan-jalan gitu ya. Ternyata taksi itu ada urutannya gitu. Nah gua masuknya taksi yang ketiga. Jadi jajan ya tuh. Dia ada taksi nih. Nah nanti kalau mau perjalanan itu taksi itu dia dulu yang harus jalan gitu. Harus jalan. Berarti kalau nggak ada pendapat kan nunggu dong. Iya mana gua pengen jalan-jalan bang. Apa nih bang? Kenapa pengen jalan-jalan? Iya soalnya nungguin depan dulu. Lah saya nggak jadi bang lah gitu. Akhirnya turun keluar ngambil yang depan sini. Langsung gitu. Dan alhamdulillah tuh pas aku datang panggilan baru pertama kali dipanggil gitu. Biasanya kan nggak pernah dipanggil sama Mepet maksudnya. pada iya. Gunawan Gugun gitu. Terus kok balik ya Gunawan Gugun. Langsung masuk ke ya kan belum check in. Nah itu lari sampai udah masuk sama pesawat dilihatin orang. Karena kan mereka mungkin nunggu kita gitu. Ya, itu pengalaman. Gue juga pernah dengar dia ada pengalaman nggak tahu dia tinggalan pesawat atau gimana nih. Apa tuh? Gue udah cerita ya. Pesawat kayaknya lebih tegang ya daripada kereta daripada. Jadi persiapan itu sebenarnya lama kalau pesawat. Jadi kita kudu prepare beberapa jam sebelumnya berangkat. Oh, iya. Gitu. Kalau gue kan karena di daerah Jakarta, jadi dari Jakarta ke bandara tuh 1 jam. Udah di prepare deh semacet-macetnya karena kan pagi banget kan. Gue berangkat deh pagi. Jadi yang biasa beliin tiket itu kan memang dari kantor ya. Bisa dari si A, si B, si C gitu kan yang beli tergantung kan. Nah biasanya memang kalau gue dibeliin itu adalah di ini di Suta. Nah, yang biasa kita berangkat dari Suta ya. Nah, ya udah karena udah terbiasa dari Suta gitu, nggak pernah di Halim, jadi bisa Suta sama Halim. Ya udah, gue kayak biasa jalan ke Suta gitu. Kan biasa check in ya. Cuma hari itu kebetulan gue nggak check in gitu. Biasa kita check in, minta satu, tapi jangan lupa check in ya. Biasanya diingetin tuh sama admin atau enggak sama yang beli tiket gitu kan. Nah hari itu admin gak ada yang ngingetin, gue juga lupa. Gue cuma ngeliat tiket, ini tiket ya, oh iya gitu kan. Gue cuma ngeliat tujuan sama waktunya, gue nggak ngeliat darinya karena udah terbiasa banget nih dari literally itu dari gue masuk sampai sekarang itu tuh di Suta terus gitu kan. Gue berangkat lah tuh sama abang gue gitu kan, dateng terus gue ngantri kayak biasa santai gitu kan. Ngantri itu pas nyampe itu udah minus setengah jam minus 40 menit lah, terus setengah jam sebelum berangkat. Nah udah sampai terus ibunya diem aja ngeliatin. Gue tungguin gitu, kok dia nggak ngomong-ngomong. Mbak ini gimana? Udah mau ini nih boarding, gue bilang gitu kan. Terus mbaknya bilang, Mas, ini beda bandara. Kayak tadi gue nggak tahu ya. Maksudnya bandara tuh ya setahu gue yang dibeliin cuma biasanya dari Suta. Ya harus gue cek. Bandaranya bandara. Beda 1 jam lebih. Apa gue lagi di jalan, lagi di tol, gue teleponin suruh puter balik. Terus Dapat gak? Dapat kebetulan abang gue tuh ngebutnya udah kayak Pandau kan, nyampe kan 10 menit gitu kan. Kebetulan abang gue belum terlalu jauh. Nah, habis itu gue naik sama abang gue.
kenceng-kencengnya itu mobil karena kan pagi ya. Nah, di Halim, pas gue baru naik turun dari Halim, pesawat ke belakang. Iya. Oh jadi lo ketinggalan dari Ketinggalan. Jadi habis itu abang gue putar lagi ke Suta, kita beli tiket baru. Tapi kalau beli gitu pakai duit. Pakai duit sendiri, dirembes nanti. Di apa namanya? Dirembes. Dipotong bang, dipotong bang. Soalnya kan salah gue ya. Jadi gue nggak lihat ini. Jadi hitungannya masuk salah gue. Jadi dari inian gue dipotong gitu kan. Cuma itu emang gue juga nanya kenapa dibelinya di di Halim gitu, tiba-tiba nggak jadi Halim. Dulu kenapa nggak ngecek? Ya udah gue ngalah deh. Jadi dulu tiket ini nggak diurusin sama admin dulu ya? Enggak. Kalau sekarang kan kita Sama kadang kan ada enggak, maksudnya kalau kayak gue waktu itu ke Malang, Revi yang ngurusin check in. Iya ada Iya. beberapa, jadi ada beda-beda Gua tergantung. kalau ke Malang customer yang beli. Jadi customer kayak kemarin gua ke Kalimantan itu customer yang beliin. Ya seringan customer, seringan. Sama kayak yang milihin kursinya di. Nah kalau sekarang mungkin dari marketing itu dia akan sounding ke customer untuk biaya-biayanya, harganya. Nanti dibeliin di sini gitu. Kalau sekarang ya kalau dulu kan tetap dilempar ke customer yang. Nah, kadang ada yang sistemnya dia mau rembes, jadi tiket kita apply dulu dari kita terus dirembes Oh, gitu. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Ya kayak gitulah. Lah. Terus selama gue training baru pertama kali nih keluar kota yang harus naik pesawat tuh kemarin Malang. Nah itu di bagian tiket sama hotel segala macam nggak ribet gitu, jadi admin yang ngecek gitu. Admin dari PT mobil berarti dulu admin nggak masuk sampai check in gitu ya? Enggak, cekin sendiri. Ya lu mah udah terima enaknya aja. Iya enak tuh mas. kan dulu masih berproses. Oh coba, tadi kotanya Papua nih, Bogor, Tadi yang baru disebutin. Kalimantan. Mana? Iya malah. Karena cerita tadi kali nggak boleh. Coba tuh. Cewek-cewek. Cewek-cewek. Bukan, tadi dia ada Malang. Beda lagi, beda. Apanya? Jadi dari awal ceritain yang Malang, Yang Malang. yang ceweknya masih muda-muda. Kapan ngomong? Cewek masih muda-muda, dia dapetnya muda-muda terus. Ini dia wanita customer yang pemahamannya cepat. Udah cepet. Pemahaman cepat karena Masih muda. masih muda. Daya tampaknya bagus maksudnya ya. Kan mudanya laki-laki dan perempuan. Oh, laki-laki dan perempuan. Jadi apa namanya? Ke Malang itu kenapa dijadikan salah satu kota yang memang apa? Iya, paling berkesan. Paling berkesan. Paling berkesan. Berkesan ini berkesan dalam artian suka ya. Iya, suka. Karena satu ketika di sana itu gue itu ngejelasin cuman ke pegawainya dan manajer. Nah manajer ini Pak siapa namanya itu udah lama kemarin dari. Nah, dia akan menjelaskan ke atasan gitu. Jadi enak tuh. Gue cuma ngajarin pegawainya dan pegawai itu tuh harus pintar. Mereka akan berusaha untuk mempelajari. Nah setelah di situ kan di situ 10 hari. Ada jeda di Sabtu Minggu kan ya. Oh iya, ada jeda. Nah di situ enaknya adalah dikasih supir, dikasih uang saku, dikasih jalan-jalan di daerah. Untuk soal minggu. Enak deh. Ya, enggak Sabtu doang karena Minggu doang karena Sabtunya gua minta masuk biar enggak kelamaan. Jadi di hari Minggu. Oh. Nah, jadi enak tuh di situ jalan-jalan Oh, Adi wisata gitu. lebih dari seminggu ya. Ah, itu juga pernah Dulu 10 hari, paling lama di luar kota. 10 ya. Oh iya. Enggak, itu gua paling lama tuh 2 minggu. Jadi tuh terusan dari project awal. Jadi project awal gue Tapi ada gap, 2 minggu itu ada gap atau terus Lanjut. 10 hari masuknya kemarin. Tergantung ini sih. Kalau sekarang memang di kita dibiasakan udah nggak ada yang lanjut 3 sama kayak gitu, jarang yang lanjut ya. Iya. Jarang karena satu karena ada di premium. Kalau dulu nggak ada premium jadi beli langsung habisin biar dia nggak keluar kos 2 kali gitu. Oh iya sih. Tergantung urgensinya sih kalau di customernya kan. Nah, Terus itu. juga sama available people ya. Jadi kalau kita ada yang available, mungkin bisa 2 minggu sekaligus sih. Itu satu ya. Ini satu lagi boleh kan? Boleh dong, boleh. Maksudnya kok boleh? Dia paling lama paling banyak ini. Ketahuan kan? Ketawa. Ketahuan kan? Ketahuan. Bulan dua kali banyak berkesan nggak mungkin? Ketahuan. Jadi di Bandung. Oh Ini udah pernah cerita ya di Bandung. Kemarin. Mas ya? Hah? Enggak, ini udah lama. Oh, udah lama. 2000 sebelum Covid. Nah di Bandung itu jadi ditugasin ke Bandung di Apa? perusahaan Ciluk, Mbak? Garmen. Itu Bandung. Di perusahaan garmen itu pabrik. Nah di situ udah deploy kan biasanya tuh Acis itu ketika kita keluar kota udah dikasih
list yang harus disiapkan oleh customer. Iya. Jadi dia tuh centang untuk hotel ataupun penginapan yang memang udah ada TV-nya, udah ada AC-nya gitu ya. Dan ternyata pas udah nyampe sana, saya cari di mana? Oh, itu di belakang pabrik modal bro. Jadi di belakang pabrik nih, di belakang pabrik itu ada mes. Oh ya. Mes itu berupa rumah, ini rumah ya, bukan mes, rumah tamu gitu. Jadi kalau rumah tamu udah jelaskan bahasa rumah itu dia ada ruang tamu, ada kamar 3, ada dapur, ada Rumah bentuk rumah lah ya. rumah kamar mandi pun terpisah, nggak sama kamar itu. Bentuk rumah aja di belakang pabrik banyak pohon pinus apa gitu kan dalam pabrik. Nah pas udah malam itu sendirian tuh. Nah malam ini cerita horor sedikit, pengalaman horor Nah pada saat malam-malam itu kan TV matiin, terus masuk ke kamar lah, terus tidur tuh, berusaha tidur sebenarnya, bukan tidur, berusaha tidur karena udah malam lah ya, kita belum tuh. Nah di situ nggak lama kan lagi biasa sambil main HP gitu ya, HP ada suara, nah pas banget nih ada ini, jadi ini nih. Jadi kalau pakai sendok pakai ini, tring gitu. Berpikirnya tuh pertama husnuzon itu ada di luar, ting gitu. Karena dibilangnya tuh di belakang pabrik itu ada security, tapi memang di depan security. Kemudian ada penjaga pabrik itu di belakang. Tapi nggak kan mesnya ada di pojok sini, di pabrik nih, ini security gitu. Oh kok bisa ya? Iya, bisa jauh pokoknya. Kan jauh ya. Terus udah tuh nggak hilang suaranya. Setelah itu nggak lama bunyi lagi, kan emang jelas gitu ya. Ternyata pas dengerin lagi ternyata ada di dapur soalnya, di wastafel. Memang ada pintu di situ. Ting gitu. Tukang SN dong. Kan penasaran ya dengan keluar dengan rada takut dilihat itu. Nggak ada, pas disamperin keluar nggak ada suara apa tuh, nggak ada suara sama sekali. Disamperin merinding lah langsung ya kan. Udah TV dinyalain, laptop dinyalain, nyalain lagu Arab. Murotal. Ini juga handphone Murotal juga nggak. Terus orang kesini, dingin udah. Wah itu habis itu udah selesai, besok ceritalah ke konsultannya, cerita akhirnya dipindahin ke hotel. Oh baru pindahin. Sudah situ aja. Silakan. Oh Iki. Kalau ngomong horor jarang horor, tapi pernah. Tapi malah berdua justru sama Kak Gugun. Di Bandung. Oh, Bandung. Kita tidur berdua. Emang katanya sih ceritanya itu hotel lama. Oh iya singkat cerita. Tapi bentuknya bentuk modern atau hotel lama lah. Hotel lama. Tapi masih rame juga gitu. Kan rame, kita tidur berdua, kasurnya pisah ya, Twin. Mungkin dulu tuh sama ya. Gimana itu? Tipenya mungkin ya tuh bisa sama Yasir ya. Kalau gua sama Kak Gugun nggak bisa. Enggak, dia double. Cuman yang satu enggak, jadi sempit tuh, satu kasur doang berdua ya. Iya. Agak minggir kok. Iya. Ujung. Nah, gua bisa lah tuh malam. Nah, gua kan pokoknya jam 3, jam 2 jendela ketok-ketok. Nah gitu, yang denger Kak Gugun duluan. Enggak, cara biasa gitu. Iya, Ki, gitu langsung. Aku bangun. Apaan? Biasa itu. Aku bangun, udahlah. Gue udah singkat-singkat nggak ada apa-apa, cuma ya itu mungkin berdua, kalau sendiri ada dewasa. Sendiri beda. Basic sih. Nah mungkin tuh Bil, ada cerita yang sama kalau horor. Oh yang Klaten. Ini lama-lama kayak cerita bapak-bapak jam 2 pagi. Lagi kita udah kenal ini. Cerita bapak jam 2 pagi. Pengalaman lah, jadi pengalaman selama training kan, ada hal-hal kayak gitu ternyata. Iya. Tapi basic aja sih. Ini kekurangannya kali itu. Mungkin salah satu kekurangan kalau misalkan kita milih hotel sendiri, ya tim kita ini sebenarnya harus baca komentarnya tentang hotel itu ya. Betul. Dulu di Semarang ada tuh hotel yang bekas pembunuhan. Lalu baca gitu ya? Baca beritanya, cuman alhamdulillah nggak pernah ke situ. Oh berarti harus dihindari. Harus tips ya, maksudnya ini tips buat teman-teman juga. Tapi lu pernah ngalamin nggak? Ntar gue pesenin nama admin kalau belum. Jangan gitu. Nanti fermentasi nggak berjalan lancar. Paginya langsung tremor. Tremor tuh. Ngomong akurat aja kita nggak bisa tuh. Nah,
kayak kalau udah nih horor-horornya ya Gitu ya. coba kalau misalkan kita mau training nih, kan setiap orang beda-beda ya, setiap trainer gitu kan. Walaupun kita mungkin punya landasan utamanya nih sebagai trainer harus seperti apa kan. Tapi kalau Pak Tubi, Pak Gugus, sama Bang Rizky ini kira-kira ada nggak satu atau dua hal yang harus disampaikan kepada customer gitu? Kalau gue lebih ke pasti masa datanya Raffi gitu. Kalau gue cuma masa data gitu. Tapi kalau Bang Rizky atau Bang Gugus gitu Bi, ada nggak? Kalau gue dulu kali ya, gue dulu karena junior. Ini jenis ini adalah Junior, senior, tuan. Apa lagi tuh? Kalau gue paling ini niat dulu emang. Oh, iya. Niat kalau emang pengen pakai sistem soalnya udah rapi kerjain, manpowernya nggak ada niat oke. nginput juga nggak jalan, terus ada manpowernya nggak ada niat nggak input Oke. percuma juga. Pertama niat sih, yang kedua memang kesiapan dari masternya Master data, ya. supaya ya rumah database itu jadi ya rumah database jadi itu berbanding lurus sama niatnya nanti harus input nih percuma Harus juga ntar soalnya. Oh. Apalagi kalau misalkan bikin database-nya di pertengahan jalan tahun gitu ya, pertengahan Iya, tahun setuju. effort input, kalau enggak data entry aja saja. Masuk. Rizky dua Pak. Gitu dari gue, mungkin yang lain. Oke, kalau gue sih yang lebih ditekankan adalah jangan adanya ekspektasi yang terlalu tinggi biasanya. Oh, oke. Ya karena seringnya itu dulu seringnya itu antara customer marketing dengan trainer itu tidak sinkron. Oh. Jadi apa yang diinginkan oleh si customer disampaikan ke marketing. Kemudian kita jalan lah gitu ya kan. Jalan walaupun masa data beres, tapi kalau ketika udah di sana ketemu udah asesmen atau udah ngobrol gitu, udah ketemu ternyata nggak ketemu jalan tengahnya, Yeah. otomatis nggak bisa berjalan di kedepannya. Iya, Lebih iya, ditekankan iya. adalah komunikasi antara customer dengan marketing dan marketing ke kita gitu. Jadi permintaan apa yang dibutuhkan oleh customer, ekspektasinya, kemudian apakah bisa diinginkan di accurate. Nah itu yang penting. Kalau Oke. itu udah kalau itu udah sesuai apa yang udah mereka sampaikan, kita juga udah oke bisa nih, jadi kita enak bisa jalan. Ya. Gitu kedua baru ya yang pasti master data, karena master data itu pentingnya ketika kita hadir ke sana, jadi kita nggak ngeberesin master data kan makan waktu yang Makan yang waktu, ada mengurangi jatah implementasi atau waktu yang telah ditentukan. Gitu yang gua tekankan. Cuma untuk saat ini overall marketing bagus, sudah komunikasi Iya, dari iya. kita ya. Gimana? Marketing kasih bonus ke kita ya. Masuk. Iya. Gue dong. Kedua berarti master data, niat. Tadi apa Gugun intinya? Ekspektasi tidak boleh terlalu tinggi. Kalau gue berdoa ya. Iya dong, doa dong. Ya sebenarnya komplit ya yang dijelasin sama Rizky sama Gugun tuh udah komplit banget. Pak. Apa? Sebut juga. Oh, lu tadi jelasin juga ya apa ya? Jelasin sih? apa? Oh, iya, Jelasin. sebutin aja gitu. Udah komplit. Ya, terus juga gue kebetulan jarang-jarang banget akhir-akhir ini jalan dari nol customer yang simple gitu. Rata-rata kita gue sih lebih tepatnya dapat customer yang bermasalah terus kita cek. Nah, kita cek terus kita cross check, kita review kembali. Yeah. Terus kita ajuin maintenance. Masuk maintenance. Jadi memang buat customer yang udah lama udah pengguna gitu kan juga banyak banget yang kayak kata Rizky tadi kurang niat, akhirnya jalan di awalnya berantakan. Ya. Terus penggunaan fitur yang nggak maksimal karena komunikasi yang mungkin ada yang salah sebelumnya antara dari pengguna terus user dan lain-lain kayak yang tadi dijelasin sama Gugun gitu kan. Nah kalau di gua biasanya nyari troubleshoot dulu, baru nanti kita kita cek bisa dikoreksi atau enggak. Nah kalau enggak ya berarti nanti kita siapin untuk langkah yang baru. Nah persiapannya sama kayak tadi yang dijelasin Kiki sama Gugun gitu kan. Ya soalnya memang kurang lebih yang kita jalanin di training di lapangan pun sama kurang lebih proseduralnya gitu. Jadi ya persiapan data, terus juga dipastiin usernya ready Ready. Niat artinya tuh antara fitur sama yang menggunakan tuh
sepadan. Sepadan. Sering kali juga ada orang beli program usernya satu. Gimana coba? Tombolnya banyak banget itu. Ntar ditanyain, ibu mau jadi user apa trainer? Semua fitur dijalanin. Iya, dan itu ke belakangan nyusahin sama dia resign. Dulu capek-capek jelasin dia resign. Jadi ya kurang lebih sama sih untuk persiapan yang tadi. Ya, kayak gitu sih Sir. Oke, berarti mungkin untuk teman-teman atau sobat-sobat Acis nih ya, yang belum tahu Acis ya. Jadi Acis itu nggak cuman training, kita nggak cuma training doang gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau setup database aja, ya kita bisa. Tapi kalau database udah jadi, mau di-trainingin, bisa gitu. Jadi kita berbagai macam lah ya. Kita sampai ke setting printer, Bisa. Basic ya, maksudnya basic yang nggak sampai jaringan. Kita bisa sih. printer baru beli masih di kardus. Waduh. Bisa kita unboxing. Bisa. Nah, kita cara kelas kita tonton dulu gitu. Komputer rusak bisa komputer rusak. Dia. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ya ke part berikutnya. Kita akan ngadain lagi nih ngobrol-ngobrol santai bareng Acis lagi. Kalau kita ada waktu luangkan waktu ya ke kantor ya. Oke. Jadul-jadul berat banget guys. Berat banget, jadi jarang banget pada ke kantor langsung ke klien guys. Jadi kayak untuk yang mau lebih tahu soal Acis atau soal Accurate, terutama di bagian training ya, kalian semua bisa cek ini, ada Instagram kami Acis Indonesia, TikTok Acis Indonesia _ Facebook Acis Indonesia, YouTube Acis Indonesia, web kita juga ada acisindonesia.com. Kalian semua bisa cek di sosial media atau di website kami. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe. Dadah.